dapat pertanyaan di peserta itu biayanya mahal dan seterusnya. Jadi yang mau saya jelaskan di sini adalah metode publikasi jurnal-jurnal dari publisher itu sebetulnya ada dua, ada open access dan non open access. Open access itu adalah artikel yang bisa di-download secara bebas. Itu adalah open access seperti jurnal Sinta, jurnal-jurnal yang ada kode open access itu berarti siapapun boleh download. Itu adalah open access. Kemudian yang kedua ada non open access atau subscription based journal. Itu jurnal yang ketika orang mau download harus bayar. Jadi kalau Bapak main ke Emerald atau ke Elsevier, biasanya kalau kita klik link sebuah artikel, nanti di menu kanan kirinya itu ada tanda berapa dolar harus dibayar ketika kita mau download. Itu adalah jurnal berbayar atau close access. Nah, yang dua yang atas ini adalah open access. Jadi open access itu kalau yang pertama, yang baris pertama itu adalah murni open access. Murni open access itu banyak jurnalnya. Di Springer juga banyak murni open access. Di Springer Open itu open access semua. Kemudian jurnal-jurnal Sinta kita contohnya itu ya adalah open access semua. Yang udah Scopus itu semuanya open access gitu. Jadi bisa di-download secara bebas. Untuk jurnal tipe ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi kalau jangankan jurnal internasional yang terindeks Scopus gitu, jurnal Sinta pun berbayar kan rata-rata gitu. Memang ada yang gratis dari jurnal-jurnal yang terakreditasi nasional Sinta itu, tapi lebih banyak yang berbayar. Jadi ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang tipe kedua, yang nomor dua itu adalah jurnal yang open access dan ini namanya green open access. Green open access itu artinya tidak melalui proses review. Contohnya adalah preprint sama repository. Jadi kalau repository itu kan kita cuma submit, habis itu langsung orang semua bisa baca dan itu biasanya nggak berbayar, gratis. Jadi poin 1 dan poin 2 itu adalah open access. Kalau yang atas itu open access yang paling atas itu adalah ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang ketiga ini adalah jurnal non open access. Dia basic, kalau sekarang metode namanya hybrid, jadi metode hybrid. Jurnal-jurnal di Emerald, Springer, Elsevier dan lain-lain, Taylor dan Francis itu dia adalah aslinya itu adalah metodenya itu adalah close access. Close access. Jadi orang mau download harus bayar. Ketika artikel kita submit ke jurnal-jurnal misalnya Emerald, yang terakhir saya kemarin itu Emerald bareng penulis lain mungkin di sini juga hadir ininya. Jadi ketika kita submit, nanti sudah accept, artikel kita sudah dinyatakan diterima, nanti editornya akan kasih opsi, ini mau gratis atau mau berbayar. Kalau seandainya kita milih yang open access, kita harus bayar. Gitu. Jadi misalnya gini, artikel saya sudah accept sama editornya. Editornya nawarin, ini artikelnya mau open access atau close access. Kalau mau open access, berarti penulisnya harus bayar. Tapi kalau close access, berarti artikel penulis milik penerbit dan penulis tidak dikenakan bayaran. Ini adalah contoh tadi yang saya bilang bahwa biasanya jurnal-jurnal di Elsevier ini, kebetulan di Elsevier, jadi memberikan dua opsi. Jadi ada dua opsi, opsi open access dan non open access. Ini disebut sebagai metode hybrid. Jadi di Elsevier contohnya Organization Behavior and Human Decision Process ini dia menyediakan open access OA dan atau yang versi gratisnya. Untuk pemilih, kalau kita memilih open access, artinya artikel kita mau itu bisa di-download secara bebas oleh orang lain, maka kita dikenakan biaya sebesar 2.370. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa mereka itu prosesnya itu juga sangat sudah bisa dilihat di sini. Jadi untuk misalnya untuk yang pertama kali decision pertama itu dia butuh waktu 8 minggu, atau waktu untuk publish itu setelah accept itu selama 12 minggu. Jadi di sini sudah terlihat berapa lama prosesnya plus
biaya yang harus kita keluarkan kalau seandainya kita memilih open access ini, contohnya. Kemudian ini juga sama, ini tinggal kita klik sini kalau di Elsevier. Ini juga terlihat langsung biayanya kalau kita memilih open access. Kemudian kalau kita pilih non open access artinya gratis, maka embargo periodnya itu, ini periode embargo ini artinya artikel kita itu tidak boleh kita share secara bebas itu atau ditahan oleh pihak jurnal itu selama 24 bulan. Tapi kalau kita seandainya pilih non open access ini kita gratis. Sementara kalau kita pilih open access berarti nanti artikel kita itu bisa langsung di-share secara bebas oleh mereka. Nah, saya kasih contoh lihat untuk ini, untuk mana yang open access, mana yang tidak. Nah, ini artikel kita langsung ke web jurnalnya. Jadi di sini ada artikel yang tipenya itu adalah open access dan ada yang non open access. Contoh kalau yang non open access itu begitu kita klik di sini. Nah, kalau kita seandainya mau minta ini untuk bisa kita download, maka biasanya akan dikenakan biaya. Berapa biayanya biasanya ada tampil nanti. Kalau jurnal atau artikel yang tipenya itu adalah non open access, biasanya di atas untuk melihat berapa biayanya, ini bisa kita lihat di purchase PDF. Nah, di purchase PDF ini terlihat bahwa untuk biaya downloadnya itu satu artikel ini sebesar 35,95 US dollar. Jadi ini adalah metode non open access atau subscription based method dari jurnal ini. Dan untuk artikel ini penulis tidak dikenakan biaya. Sementara kalau seandainya kita menggunakan metode open access, maka jelas bahwa penulis itu akan dikenakan biaya. Saya kasih lihat kalau seandainya ada artikel open access, biasanya mereka menyediakan akses open access juga jurnalnya. Jadi yang ini contoh awal tadi adalah close access, kemudian open access artikelnya mereka juga ada. Jadi ini saya klik. Nah, kalau seandainya artikel ini open access, maka menu view PDF-nya ini dia biasanya berwarna biru dan ini bisa langsung kita klik. Dan ini bisa langsung kita download. Jadi artikelnya bisa langsung kita download. Artinya artikel ini oleh penulisnya diminta open access sehingga mereka harus bayar kepada pihak jurnal. Publish di jurnal Q2 Kogan Business itu Taylor and Francis Group. Kemudian di 2020 saya publish 2 artikel di Q2 dan Q3 sama di Kogan Taylor and Francis Group. Nah, itu adalah berbasis open access. Dan yang terakhir ini baru saya sebar-sebar ke banyak publisher yang lain. Rata-rata publikasi saya itu proses publikasinya itu 3,5 sampai 8 bulan dari semua artikel yang sudah online. Jadi dari semua artikel yang sudah online, yang sudah berhasil saya publish itu rata-rata periode publikasinya itu dari mulai submit sampai dengan online itu 3,5 sampai 8 bulan. 8 bulan itu paling lama. Paling cepat 3,5 bulan. Saya pernah dapat 2 kali, prosesnya cuma 3,5 bulan. Jadi yang pertama itu saya pernah publish pertama di Taylor itu prosesnya juga cuma 3,5 bulan. Itu saya submit atau receive merekanya diterima mereka 15 Agustus, kemudian online-nya 27 Oktober 2019. Jadi cepat. Kemudian yang ini yang di Springer yang 2021 sekarang juga sama 14 Oktober 2020 saya submit, di receive sama mereka, kemudian 18 Februari sudah online. Jadi prosesnya 3,5 sampai 4 bulan sudah online. Nggak perlu sampai bertahun-tahun. Kalau memang
editornya apa namanya editornya suka dengan topik yang kita tulis, ya cepat prosesnya.